Sebelum webinar pada malam hari ini dimulai atau disampaikan oleh Mas Gumet, mungkin Mas Gumet sudah bergabung, Mas Gumet? Udah, Mas. Oh ya, siap. Alhamdulillah. Ya ini Mas Gumet yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang mengenal, ada yang belum. Nah, ini nanti mungkin beliau langsung yang akan memperkenalkan diri karena takut-takutnya saya salah kalau yang memperkenalkan ya Mas Gumet ya. Oke, Mas. Saya ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya Mas Gumet ya. Oke. Oke. Bismillah, mari kita sama-sama ikutin cara webinar pada malam hari ini. Langsung aja kalau gitu Mas Gumet, saya persilahkan. Oke, Mas. Langsung aja nih. Ya. Wih, tambah ganteng Mas Gumet ini. Alhamdulillah. Ya, apa kabar, Mas Awan? Alhamdulillah, baik Mas Gumet. Alhamdulillah. Oke, ini langsung aja atau gimana, Mas Awan? Langsung aja Mas Gumet. Oke ya. Oke deh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya di malam minggu. Saya manggilnya teman-teman aja, jadi bukan bawa ibu, karena kita kayaknya masih sepantaran umurnya nih. Kita masih muda gitu ya. Jadi saya manggilnya teman-teman aja gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya ya. Malam minggu itu biasanya buat family time, tapi teman-teman sudah mau menyempatkan waktunya buat sharing bareng, buat belajar bareng-bareng di malam hari ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tentunya tadi udah disambut juga, udah dibuka ya sama Mas Wawan. Ya mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran, dan mudah-mudahan juga malam hari ini kita bisa sharing dan diskusi bareng-bareng, dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa dapat tentunya mendapat insight baru gitu ya. Oke, sebelum kita masuk dan sebelum saya perkenalan diri gitu ya, seperti biasa yang namanya belajar, walaupun kita juga belajar itu nggak harus offline terus, harus ketemu secara langsung gitu ya. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang, memang yang nggak memungkinkan untuk bisa membuat event offline, jadi ya nggak masalah kita ketemu online. Dan tentunya setiap kita belajar, teman-teman coba nanti pertama pastikan ya, karena ini kita belajarnya via online, teman-teman pastikan jaringannya lancar, jaringannya bagus ya, biar bisa mengikuti event malam hari ini dari awal sampai akhir tentunya. Kemudian jangan lupa siapin catatan ya, barangkali teman-teman bisa dapat ilmu baru, bisa dapat aha baru, bisa lalu dicatat gitu ya. Bisa dicatat di buku, bisa dicatat di kertas biasa buat coret-coretan, atau mungkin di HP atau di media apapun yang biasa teman-teman pakai untuk belajar. Dan ini sebelumnya saya makasih banget buat Mas Wawan dan juga tim gitu ya dari Madu Al Mubarok dikasih kesempatan buat sharing ya. Sebenarnya saya juga belajar gitu kan ke teman-teman, karena mungkin kalau di Nisma Madu saya belum terlalu ada pengalaman, jadi mungkin juga saya ajang buat belajar, itu saling belajar, nggak cuma sekedar saya sharing, tapi saya juga dapat insight gitu ya dari teman-teman. Oke, mungkin langsung aja, karena ini udah jam 19.56 di tempat saya, biar nggak kemalaman juga. Saya diamanahi sama Mas Wawan dan juga teman-teman di Madu Al Mubarok untuk sharing dengan teman-teman kurang lebih 4 kali saya ketemu. Dan malam hari ini saya pengen bawa satu topik yang menarik ya, judulnya Becoming Super Reseller. Nah, ada kata super di situ. Kenapa ada super? Ya harapannya kita nggak cuma sekedar jadi reseller atau agen mungkin yang hanya sekedar jadi reseller biasa atau agen biasa, tapi benar-benar jadi agen dan juga reseller yang super gitu ya. Oke, izinkan saya buat share screen sebentar. Sip, udah muncul ya Mas Man ya? Ya udah, sip, masuk Mas Gumet. Oke, siap. Bismillah, kita mulai. Teman-teman, ini topik malam hari ini ya, Becoming Super Reseller. Formula menjadi reseller yang produktif dan juga menghasilkan. Cuma sebelum itu, dan sebelum saya memperkenalkan diri, saya pengen kenalan juga. Mungkin Mas udah kenal dengan teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini, cuma saya belum kenal nih. Saya pengen tahu ya, teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini,
boleh sebutkan domisilinya dari mana gitu ya, dan sudah jadi reseller ataupun agennya Madu Al Mubarak itu sejak kapan ya, udah berapa lama atau sejak kapan itu boleh ya, dari mana domisilinya, dan sudah join di Madu Al Mubarak itu udah berapa lama. Oke ya, boleh diketik di kolom chat. Dan sebenarnya teman-teman, biar lebih afdol mungkin kalau misalnya teman-teman berkenan untuk on cam ya, itu boleh banget biar nggak berasa saya ngomong sendirian gitu ya. Tapi kalau ngomongnya juga masalah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman berkenan buat on cam, silahkan. Jadi biar kita bisa bertatap muka, walaupun tatap mukanya juga via monitor gitu atau via HP masing-masing. Oke, ada Mas Denny Toto Prasetyo dari Sleman. Wah, udah 2 tahunan, Masya Allah ya, udah lumayan lama. Oke, ada Mas Yori Mbak atau Mas nih? Yori Nurfitasari Mbak kali ya? Mbak, iya. Udah 2 tahun juga. Mas Sofyan dari Jember 2 tahun. Mas Anto Susanto dari Kediri sekitar tahun 2012. Wah, Masya Allah. Udah masuk tahun keempat nih. Keempat. Iya. Ada Bang Muri dari Jember, alhamdulillah berjalan 3 tahun. Ipurnama Uwar Ambon join 2012, Masya Allah. 10 tahun nih Mas. Ini keren banget ini. Ada Mas Afian dari Pekalongan 2 tahun, Mas Budi Prakoso dari Bekasi, umur 2017, Habi 2022. Oh ya, berarti di sini kan ada beberapa brand ya, ada Al Mubarak, ada Habi, gitu ya, sama Honisia. Anisia ya. Honisia, ya. Oke, ada Mas Trisno di Pakualaman Jogja 1 tahun, ada Nonong nih Mas atau Mbak nih dari Aceh. Sudah tahunan, Mas Muhammad Yosep dari Jakarta Timur, mulai pertengahan 2020, Mbak Isna dari Bandung, Teh Isna saya menyebut ya, Teh Isna dari Bandung 2021, Mas Asrofi Ungaran 1 tahun, Mbak Rini masih muda ya, 8 bulanan, tapi udah lumayan lama juga sih. Dan juga ada Mas Mujoko dari Bali, wah 2 tahun, Masya Allah ya teman-teman, udah lumayan lama nih, berarti kan udah lumayan lama. Kalau ukuran saya tuh 2 tahun udah lumayan lama gitu. Dan teman-teman bisa bertahan jualan di produk madu, karena memang buat saya pribadi, madu itu adalah salah satu produk yang lumayan jadi idaman. Karena apa? Pertama jelas produknya berkualitas. Madu itu punya banyak manfaat ya, punya banyak benefit tentunya akan membantu banyak masalah gitu. Pertama mungkin buat kesehatan, kedua buat stamina dan segala macam. Ada banyak banget manfaat yang terkandung di madu. Jadi produk jelas berkualitas. Kedua, madu adalah salah satu produk yang marketnya jelas luas banget, karena laki-laki atau perempuan, kemudian umurnya juga mungkin dari bahkan masih muda, anak-anak sampai orang sudah tua juga bisa mengkonsumsi madu gitu ya. Dan ketiga, madu jelas repeat order itu kenceng ya. Katakanlah di madu Al Mubarak itu kan ada beberapa ukuran gitu, ada beberapa ukuran botol, baik yang kecil ataupun yang besar, kayaknya tuh bukan kayaknya lagi, memang saya pasti bisa pastikan repeat ordernya kenceng. Jadi ini benar-benar produk yang sangat-sangat bagus ya untuk teman-teman jual sebagai reseller ataupun sebagai agen. Oke, ada Mbak Elia Yulita, udah 1,5 tahun dari Sidoarjo. Berarti tadi paling lama itu dari tahun 2012 dari Ambon ya, join 2012. Wah, Masya Allah. Oke deh teman-teman. Yang mudah-mudahan juga teman-teman bisa terus bertahan, bukan bertahan ya kalau saya bilang, terus bisa berikhtiar bareng-bareng, berjuang bareng-bareng untuk tentunya nggak cuma sekedar gini ya, jualan itu kan kalau bisa kita sepakati bareng-bareng, jualan adalah aktivitas membantu orang yang dibayar. Kenapa membantu? Karena dengan kita berjualan, dalam case ini kita berjualan madu, kita itu menghadirkan solusi untuk orang-orang yang memang butuh benefit dari madu. Makanya apalagi memang bukan salah satu lagi gitu ya, 9 dari pintu rezeki itu datangnya dari berniaga, dari berjualan gitu kan. Dan Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW juga jadi teladan kita untuk berniaga atau berjualan gitu. Makanya ya ini adalah salah satu langkah yang lumayan bagus, bukan lumayan bagus, memang bagus ketika teman-teman memutuskan untuk berwirausaha ya. Oke, saya sudah cukup berkenalan dengan teman-teman.
mungkin sekarang giliran saya kenalan ya, biar teman-teman juga lebih kenal dengan saya, dan mudah-mudahan ini juga jadi pintu kita buat silaturahim, nggak cuma sekedar malam hari ini, mungkin next kita bisa ketemu secara langsung, secara offline gitu ya, dan terjalin silaturahim dalam jangka waktu yang panjang. Oke, bismillah. Salam kenal teman-teman, nama asli saya Metri Pujiarto, tapi biasa akrab dipanggil dengan sapaan Mas Gomet. Jadi teman-teman boleh banget nanti manggil dengan panggilan atau sapaan Mas Gomet aja. Saya adalah former dari tim Billionaire Store, yang kalau misalnya teman-teman kenal dengan sosok Kang Dewa Eka Prayoga, saya kurang lebih dari tahun 2015 awal hingga awal 2019 bareng beliau di Bandung. Kemudian saya punya produk digital, namanya Reseller Hutan Plus, yang kurang lebih sudah diikuti 2.800-an alumni, dan alhamdulillah juga saya punya pengalaman sekitar 6 tahun terakhir atau bahkan 7 tahun terakhir itu punya pengalaman handle reseller itu sebanyak 6.700 reseller. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya kalau bisa kita ngomongin reseller mungkin nggak bakal 100% mereka aktif gitu ya. Hanya kan ada beberapa reseller yang akhirnya terfilter yang benar-benar berkualitas ya. Oke, jadi ini perkenalan saya, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih akrab dengan saya, dan oh ya, saya domisili di Cilacap. Jadi kalau misalnya teman-teman memang ada yang base-nya di Cilacap atau dekat-dekat Cilacap dan mungkin ada kesempatan buat bertemu, monggo ya, silahkan. Oke, kita masuk ke materi. Jadi saya pengen tanya dulu ke teman-teman, why, kenapa teman-teman memutuskan untuk jadi reseller, atau kenapa teman-teman memutuskan untuk menjadi agen? Nah, alasan ini itu akan bisa jadi jawaban, atau alasan ini akan mentenagai atau menjadi energi ketika teman-teman nanti full action. Ya, saya yakin jawabannya pasti beda-beda antara satu orang dengan orang lain, pasti beda-beda. Nah, makanya saya pengen tanya teman-teman, nanti boleh dijawab di kolom chat. Alasannya kenapa teman-teman memutuskan untuk menjadi reseller atau menjadi agen ya dari Madu Al Mubarak ataupun dari produk-produk yang lain, misalnya seperti Habi ataupun Hanisya. Oke, ya, boleh ketik di kolom chat alasannya kenapa teman-teman memutuskan untuk jadi reseller ataupun agen. Ya, saya mau malam hari ini pengen banyak diskusi gitu ya, nggak cuma sekedar saya yang ngomong, biar kita bisa dua arah. Nanti boleh di-share nomor kontaknya Mas Gumet, insya Allah boleh, Mas Yosep. Mas Dini, soalnya jadi konsumen cocok. Oke, berarti udah nyobain produknya ya, udah nyobain produknya, ngerasain manfaatnya. Wah, kayaknya bisa nih di apa namanya, tebarkan manfaatnya biar orang lain juga ngerasain manfaatnya juga gitu ya. Oke, Mbak Muri Irianti, madu adalah kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, setuju, apalagi dengan sebenarnya bukan cuma saat ini ya, mungkin saat ini lebih banyak dibutuhkan karena kondisi seperti sekarang orang butuh imun lebih tinggi, orang lebih aware tentang kesehatan atau healthy, dan madu adalah salah satu produk solusi yang paling tepat. Oke, reseller pengen dapat harga murah dong. Nggak masalah, bener. Karena jadi reseller juga bisa dapat harga lebih murah, ya kan? Bisa dikonsumsi buat sendiri dan bisa ditawarkan ke orang lain tentunya. Oke, Mas Trisno, nama penghasilan. Yes, betul, karena ada komisi dari setiap penjualannya. Mas Yosef mau kerja sendiri, nggak kerja kantoran lagi. Oke, sip, lebih mandiri itu Mas ya. Mas Budi Prakoso, nyari cuan dan buat konsumsi pribadi. Wah, ini langsung dua-duanya dapat ya, benefit dari manfaat produknya, benefit dari komisi jualannya. Terus Mas Nono kayaknya, Mas ya. Di samping konsumsi sendiri bisa jual ke orang lain. Oke, ini jawabannya hampir beberapa yang sama gitu ya. Oke, Mas Antok, Sunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat harga murah. Oke, jaminan madu murni dengan harga murah. Siap, Mbak Yori. Untuk konsumsi sendiri juga bisa dijual ke orang yang lagi butuh pendongkrak imunitas. Oke. Nambah kesehatan, nambah income, bantu saudara, dapat harga murah. Oke, Mbak Nonong. I'm sorry. Oke, Mas Sofian, awalnya konsumsi sendiri dari tahun 2012, ternyata setelah gabung jadi agen hasilnya bagus. Alhamdulillah ya. Oke, ini mungkin bisa saya simpulkan, jadi kebanyakan memang awalnya nyoba konsumsi sendiri dan ternyata cocok gitu kan dengan manfaatnya.
dan akhirnya memutuskan untuk jadi reseller. Kayaknya ini saya perlu nyobain madunya juga nih masalahnya. Oke, Mas Hendro Panomo untuk menambah income dan konsumsi sendiri. Siap. Oke, terima kasih teman-teman jawabannya. Jadi memang kebanyakan jawabannya sama ya. Selain memang dapetin manfaat dari produknya, dapat manfaat dari keuntungan atau income dari jualan juga gitu ya. Oke, mohon maaf mungkin saya mute dulu buat teman-teman yang lain biar kita bisa lebih fokus ya. Sip, kita lanjut. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mengkomparkan atau membandingkan ya antara pilihan teman-teman saat ini menjadi reseller ya, saya bandingkan ketika kita menjadi business owner ya. Contoh seperti ini case-nya. Kalau misalnya kita memutuskan untuk langsung menjadi business owner, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan, ada banyak hal yang perlu kita fokuskan gitu kan, dan ini pasti butuh effort, baik effort waktu, effort tenaga, effort uang tentunya, dan banyak banget hal-hal lainnya. Contohnya, kalau misalnya kita langsung jadi business owner, punya produk sendiri, punya bisnis sendiri, pertama kita harus mikirin produk yang tepat. Dan untuk mendapatkan produk yang tepat, itu kita harus riset dulu, kita harus survei market dulu, ya, kita harus bikin sampel dulu, apakah lulus QC atau enggak gitu ya. Kemudian kita juga harus menemukan market yang fit. Ya, dengan produk yang sudah kita punya, kita harus mencari market seperti apa yang cocok untuk produk-produk kita. Belum lagi nanti kita harus develop tim, kita butuh CS, kita butuh admin, kita butuh advertiser, kita butuh warehouse, kita butuh banyak pokoknya ya, harus develop tim. Dan itu bukan dalam waktu yang singkat tentunya. Selain itu kita juga pasti akan keluar modal ya, modal uang untuk HPP, bikin produknya, keluar tenaga, keluar waktu, macam-macam. Belum lagi nanti ngurusin haki, ngurusin BPOM, ngurusin label halal gitu ya. Dan bisnis proses itu yang panjang dan nggak singkat. Karena saya pribadi juga mengalami gitu ya, saya punya produk sendiri, itu lumayan panjang banget prosesnya. Ya, kalau emang nggak sabar gitu dan berharap instan, kayaknya akan fail di tengah jalan gitu. Dan lagi kita harus pikirin bangun branding. Kita baru bikin produk, orang belum ada orang yang kenal, gimana caranya bikin orang kenal? Orang yang udah kenal jadi beli gitu ya. Dan nanti kita harus prepare strategi marketingnya. Belum lagi kalau misalnya ada produk yang reject, kemudian ada yang return to seller gitu ya. Dan mungkin banyak banget hal-hal lain yang perlu kita pikirkan ketika kita memutuskan untuk punya brand sendiri atau punya produk sendiri ataupun punya bisnis sendiri. Nah, sedangkan posisinya teman-teman sekarang kan menjadi reseller ataupun menjadi agen, yang pertama jelas nggak perlu mikirin apapun yang dilakukan oleh business owner, ya. Walaupun fase menjadi reseller itu juga jelas fase kita belajar gitu kan. Kita belajar gimana caranya jualan produk, gimana menemukan produk yang berkualitas, gimana menemukan market yang fit gitu kan. Dan yang jelas juga ketika jadi reseller, udah jelas banget produknya udah disediakan, brand-nya sudah dikenal, market-nya sudah terbentuk, kemudian jelas disupport total ya. Kayak malam hari ini teman-teman bisa ikutan di Zoom malam hari ini kan bentuk support total ya dari tim Madu Al Mubarak tentunya ya. Kemudian ketika menjadi reseller juga kita nggak perlu keluar modal besar. Bayangkan kalau misalnya teman-teman build sebuah bisnis sendiri, itu butuh keluar modal berapa? Mungkin belasan juta, puluhan juta, atau bahkan sampai ratusan juta gitu. Ya, sedangkan kita menjadi reseller, menjadi agen ya paling keluar berapa sih, berapa ratus ribu, berapa juta gitu, nggak nyampe yang sampai puluhan atau bahkan ratusan juta. Dan yang jelas menjadi reseller atau menjadi agen adalah salah satu jalan ya atau proses teman-teman belajar bisnis ya. Saya yakin juga setiap orang punya impian, punya goal, suatu saat mungkin punya bisnis sendiri, punya brand sendiri, itu nggak masalah karena ya itu bagus kita punya impian gitu kan, kita nggak ada impian itu nggak boleh dibatasin. Tapi dengan menjadi reseller, apalagi tadi ada yang dari tahun 2012, ada yang rata-rata 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ya memang itu kan benar-benar jadi proses gitu kan. Teman-teman selama sekian tahun tadi dapat banyak insight baru ya ketika teman-teman jualan produk-produknya dari Madu Al Mubarak. Ya, jadi ini perbedaan ketika teman-teman memutuskan jadi business owner ataupun jadi reseller. Lanjut. Nah, terus mentality apa sih yang harus dimiliki oleh super reseller? Ya, baik lagi karena kan ini judulnya becoming super reseller, bukan sekedar jadi reseller biasa-biasa aja. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman suka nonton film gitu ya, saya sendiri suka nonton film nih. Dulu ada film judulnya
300 atau 300 itu menceritakan tentang Leonidas, namanya Leonidas pemimpinnya. Dia itu berangkat perang melawan pasukan Yunani atau Mesir kalau nggak salah. Leonidas itu cuma bawa 300 orang, 300 pasukan, totalnya 300 orang maunya. Itu melawan musuhnya, itu ribuan bahkan puluhan ribu pasukan, dan dia tetap bisa menang. Kenapa? Karena jelas, pertama Leonidas dan pasukannya, 300 orang ini, itu punya mentality yang benar-benar fighting banget lah. Ya. Kemudian mereka pantang menyerah, dan yang jelas mereka juga punya strategi. Karena yang namanya berperang itu kan harus nyiapin strategi, harus tahu kekuatan kita, harus tahu kekuatan lawan, harus tahu kelemahan kita, harus tahu kelemahan lawan juga. Ya, makanya itulah mentality yang harus kita punyai. Nah, mentality ini, ya, ini saya mengutip ada ilmu yang pernah saya pelajari dari salah satu guru saya, namanya Coach Fahmi. Beliau adalah guru besar di Grounded Business Coach Malang. Jadi ada ilmu ya, namanya 5 mantra sukses. Ada 5 poin, atau ada 5 mantra yang kalau misalnya teman-teman mempraktekkan 5 mantra ini, insya Allah berapapun goal, berapapun target omset yang teman-teman setting itu insya Allah bisa tercapai. Mantra pertama itu adalah angka yang memaksa. Jadi ketika teman-teman menjadi reseller atau menjadi agen, pastinya kan setiap bulan pasti ada target kan. Targetnya di sini berapa? Misalnya kayak target penjualan, pengen terjual berapa ratus botol, pengen terjual berapa transaksi gitu kan, atau tepatnya berapa omset yang ingin dikejar. Nah, kalau bisa ya teman-teman memang sudah menyiapkan angka dan itu angkanya gede. Ya, angkanya gede. Perkara itu realistis, perkara itu bisa dicapai atau enggak, itu urusan berikutnya. Yang penting punya angka yang gede dulu, punya target omset yang gede dulu. Jadi nggak cuma sadar, Mas Gomet, saya pengen jualan madu Al Mubarok dan madu produk-produknya Habi, omsetnya nggak usah gede-gede deh, 500.000 aja. Nah, 500.000 kan kecil banget gitu ya, 500.000. Sedangkan kita juga pasti pengen punya income yang besar. Makanya kalau pengen dapat komisi yang besar, kita juga harus punya target omset yang besar juga dan angkanya memaksa. Ya, nanti habis ini saya tantang teman-teman untuk bisa bikin target omset yang lebih besar tentunya. Lanjut. Mantra kedua adalah tindakan yang menantang. Sebenarnya tindakan menantang ini akan hadir secara otomatis ketika kita sudah punya angka yang memaksa. Katakanlah kita punya target omset, pengen dapat omset 50 juta dari jualan produk madu Al Mubarok. Nah, ketika sudah muncul angka 50 juta, itu otomatis tindakan yang menantang akan muncul sendiri. Karena kan kita nggak mungkin untuk dapetin 50 juta hanya mengandalkan action-action yang biasa-biasa aja. Pasti akan keluar action-action yang di luar kebiasaan kita atau action yang luar biasa. Kemudian mantra ketiga itu bebas tyranny of or, ini ada tulisan or-nya ya. Bebas tyranny of or berubah menjadi genius of and. Maksudnya adalah kalau kita melakukan sesuatu ya, hapus kata atau, ganti dengan dan. Contohnya enaknya hari ini mau follow up database atau mau posting di WA ya. Nah, itu ataunya beda, ganti dan. Follow up database dan upload status di WA. Ya, jadi kata atau diganti kata dan. Oke, mohon maaf saya mute lagi buat yang masih on mic-nya. Oke, kemudian poin keempat atau mantra keempat adalah tagih brutal. Nah, tagih brutal itu kita harus kayak semacam komitmen atau konsisten dengan diri kita sendiri. Contoh kita punya target pengen dapat omset 50 juta. Itu ditagih bener-bener. Jangan sampai udah tanggal 20 omset tuh baru 20 juta, masih kurang 30 juta. Kayaknya targetnya kecilin aja deh. Nah, itu nggak boleh ya. Harus bener-bener konsisten, komitmen ya. Kita pengen dapat omset 50 juta, ya perjuangan 50 juta. Kemudian yang kelima adalah kejam pada nilai inti. Itu maksudnya setiap aktivitas kita di usaha kita gitu kan, usahakan kita melakukan sesuatu yang terbaik ya, servis teramah, kemudian action yang paling gigih gitu ya, kemudian bikin strategi yang paling detail gitu ya. Jadi benar-benar kejam pada nilai inti. Nah, ketika teman-teman mempraktekkan 5 mantra sukses ini, insya Allah berapapun angkanya, berapapun omset teman-teman yang teman-teman targetkan, itu bisa tercapai. Ya, dengan catatan tadi konsisten dan dilakukan secara disiplin. Oke, nah terus apa yang harus dilakukan?
untuk bisa menjadi super reseller. Ini saya ada data, ya ini saya ada data. Jadi ada data leaderboard dari nomor 1 sampai nomor 10 ini sengaja saya sensor namanya karena memang nggak perlu ditampilkan namanya. Nah, dari angka 1 sampai 10 ini tuh omset. Jadi peringkat 1, ini reseller ya, ini reseller. Ada reseller peringkat 1 itu omsetnya 180 juta, teman-teman. Ya, 180 juta. Bahkan yang nomor 10 itu omsetnya 40 juta. Katakanlah nih komisinya sama kayak di Madu Al-Mubarak, 35%. Bisa dihitung, 30% dari 180 juta itu berapa? Yang jelas gede ya, yang jelas gede. Sama terus juga, walaupun mungkin 30% dari 40 juta itu juga gede. Jadi kenapa saya tampilkan data ini? Karena mungkin banyak orang yang bilang, mungkin teman-teman juga pernah merasakan jadi bahan omongan sama orang. Halah kamu cuma jadi reseller doang, mana produkmu? Halah kamu nggak punya biaya sendiri, cuma jadi agen gitu. Nah, nyinyir itu udah pasti ada gitu kan. Saya pribadi pasti juga pernah mengalami, ada yang ngomongin, ada yang gibahin segala macam, tapi kita yakin aja. Kita yakin dengan apa yang sedang kita jalani, ini buktinya, data ini level reseller, mereka bisa dapat omset lebih dari 30 juta per bulan. Ini hitungannya per bulan ya. Jadi insya Allah teman-teman juga di Madu Al-Mubarak, ketika teman-teman mungkin nanti sudah yakin men-set target ya, yang tinggi sekalian, insya Allah bisa tercapai. Ya, walaupun hanya dari jadi reseller doang. Oke. Nah, ini menarik juga nih. Untuk bisa meyakinkan diri ya, untuk bisa meyakinkan diri bahwa teman-teman apa yang teman pilih sekarang menjadi reseller bahkan menjadi super reseller, tentu teman-teman butuh yang namanya 5 teman sejati ya. Kita bisa memperbaiki diri kita atau kita bisa merubah diri kita dengan minimal merubah 5 teman di sekitar kita. Ya, simpel banget kan? Salah satu ikhtiar kita untuk bisa merubah kondisi ya adalah dengan merubah 5 teman terdekat dari kita. Ada istilah namanya 5 teman sejati. Apa saja atau siapa saja mereka? Pertama ya, teman pertama adalah teman spiritual. Jadi kalau bisa teman-teman, ketika teman-teman membangun circle, membangun lingkungan, usahakan ada teman spiritual yang selalu mengingatkan bahwa hidup ini itu adalah wasilah. Tujuan hidup kita adalah beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama ya, tauhid. Makanya kalau bisa kita punya teman yang selalu mengingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah hanya beribadah. Hanya beribadah. Oke? Nah, teman kedua adalah teman finansial. Teman finansial ini yang selalu mengingatkan atau selalu memotivasi kita agar nggak cepat puas dengan penghasilan atau income yang kita dapetin sekarang. Contoh, katakanlah income kita sekarang 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan. Nah, dengan adanya teman finansial ini, dia akan memicu kita agar bisa menaikkan penghasilan kita. Karena apa? Dengan kita bisa menaikkan income kita, dengan kita bisa menaikkan penghasilan kita, kita punya daya untuk tentunya berbagi lebih luas, berbagi lebih banyak kepada masyarakat, kepada umat gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita gampang puas, ya kita berbagi cuma gitu-gitu aja gitu. Makanya penting punya teman finansial yang selalu mengingatkan agar kita jangan cepat puas. Berikutnya adalah teman bisnis. Teman bisnis itu artinya gini, yang namanya kita usaha, yang namanya kita berniaga gitu ya. Ilmu sekarang itu sangat fleksibel teman-teman ya. Yang namanya dunia marketing, dunia pemasaran, bahkan sekarang udah masuk ke digital marketing, itu sangat fleksibel, sangat dinamis, banyak ilmu-ilmu baru yang perlu kita pelajari. Nah, dengan adanya nanti kita punya teman bisnis selalu mengingatkan kita agar terus belajar, agar terus berimitasi leher ke atas gitu ya. Seperti mungkin baca buku, sering lihat video-video tentang bisnis, ikut event-event seperti malam hari ini, event Zoom tentang ilmu bisnis ataupun ikut event-event offline ya. Itu penting juga. Kemudian teman yang keempat adalah teman sosial. Teman sosial itu adalah orang yang akan mengingatkan kita bahwa ya sesekali kita harus ikut andil gitu kan, ada action atau ada sesuatu yang memang kita kontribusikan untuk masyarakat. Nggak usah jauh-jauh ke tetangga dulu, ke RT dulu, ke kecamatan dulu, itu nggak masalah. Yang penting jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita juga harus ada andil ya untuk sekitar kita.
Dan yang terakhir, teman sejati. Ya, kalau misalnya tadi adalah teman-teman dari eksternal, ya, dari luar kita, teman sejati adalah kita ketika kita bercermin. Ya, karena ada siapa berarti ketika kita bercermin, pantulan di cermin ada siapa? Ada bayangan diri kita sendiri kan. Nah, itu sebenarnya teman sejati. Karena nggak sedikit juga, atau bahkan banyak orang yang mungkin nggak menghargai dirinya sendiri, kurang percaya diri, kadang nggak apa ya, kurang mengapresiasi diri, bahkan apa namanya, banyak yang merasa diri itu banyak kurangnya lah, nggak layak untuk di posisi sekarang gitu. Padahal yang bisa menumbuhkan kita, yang bisa merubah kita, ya tentunya diri kita sendiri, ya, yang bisa merubah. Baru nanti mungkin akan ada apa namanya, pengaruh dari luar, dari lingkungan segala macam gitu ya. Makanya selalu pede, selalu hargai diri sendiri, selalu percaya bahwa kita mampu untuk melakukan apapun yang mungkin akan kita tuju, ya. Nah, ini 5 teman sejati. Next. Oke, ini menarik nih. Teman-teman tahu di layar laptop atau HP teman-teman, ini gambar hewan apa? Boleh boleh ya, apa namanya, chat atau ketik di kolom chat, ini hewan apa? Tapi yang jelas sudah jelas ya, ini hewan sapi. Hewan sapi. Nah, yang pengen saya tanya ke teman-teman ya, yang saya pengen tanyakan ke teman-teman, misalnya kalau misalnya saya ngasih teman-teman nih, per orang ya, per orang, saya ngasih satu ekor sapi gede, ukurannya berapa ya? Ukurannya katakanlah berapa kilo? Saya kurang paham ya, kurang berat badan sapi. Tapi yang jelas misalnya nih, misalnya saya punya seekor sapi, saya kasih ke teman-teman. Bisa nggak sapi ini dimakan dalam satu kali lahap? Ya, sapi ekor gede banget, satu ekor sapi gede banget, bisa nggak langsung habis sekali lahap? Ya, teman-teman boleh jawab di kolom chat. Saya sambil izin minum sebentar ya. Oke, 400-500 kg. Ya, bisa nggak satu ekor sapi teman-teman lahap sekali langsung habis? Yang jelas jawabannya nggak bisa, ya nggak bisa. Terus pertanyaan berikutnya, gimana caranya biar satu ekor sapi ini bisa habis sama teman-teman? Sapinya diapain? Satu ekor sapi ini yang berat badannya tuh kata Mas Yosef itu 400 sama 500 kg, diapain biar sapinya habis? Tapi jawabannya detail ya, jawabannya detail. Dimakan bareng-bareng kan, apakah sapinya hidup-hidup dimakan bareng-bareng? Apa kita kayak zombie gitu kan, makan sapi bareng-bareng hidup-hidup ya. Nah, dibagi-bagiin juga gimana? Ya, dibagi-bagiin apakah di patah-patahin kakinya, badannya segala macam ya. Coba ada nggak yang bisa ngasih jawaban detail? Satu ekor sapi ini gimana caranya biar bisa habis? Ya, jawabannya harus detail. Sapinya diapakan, dimakan sama siapa, dijadikan apa gitu. Oke, boleh jawab di kolom chat ya. Sapi besar diapakan biar habis? Dijual, uangnya dibagi rata. Boleh lah, boleh. Dijual. Oke, nah ini menarik nih jawabannya Mbak Muri nih. Disembelih, berbagi dengan yang lain, dimanfaatkan bukan hanya dagingnya, tapi juga kulitnya. Oke. Mas Yosef disembelih, dipotong kecil-kecil, dibagi-bagi ke orang. Oke. Nonong disembelih, dimasak, ngundang orang untuk makan bersama, dan dibagi-bagi ke tetangga. Oke, ini lumayan detail ya. Kalau yang jawabannya dijual, ini terlalu instan sih. Sapinya dijual ya juga sih. Cuma kan pengennya tuh dimakan bareng-bareng gitu. Ya. Dan prosesnya kan tahu. Berarti kan disembelih dulu, dipotong kecil-kecil, dijadikan sate, dijadikan gulai, dijadikan apa lagi ya, sop iga misalnya gitu ya. Untuk kurban Idul Adha bisa gitu. Terus kan kalau udah jadi sate kecil-kecil, nggak mungkin juga habis dimakan sendiri ya. Harus undang teman-teman, harus undang tetangga atau dibagikan orang-orang, itu habis. Oke, kenapa saya pengen ngebahas sapi ini?
Ini masih berkaitan dengan 5 mantra sukses tadi ya. Yang poin pertama tadi kan angka yang memaksa. Nah, ketika teman-teman berikhtiar gitu kan, pengen punya omset yang besar, katakanlah 50 juta atau berapapun gitu ya, itu kan harus jelas. Untuk dapetin 50 juta, ini kan goal besar gitu kan, 50 juta ini harus kayak gimana? Berarti kan harus 50 juta itu harus dipecah-pecah. Pecahnya berapa? Apakah dibagi 5? Apakah dibagi 10? Gitu kan. Kalau dibagi 5 berarti masing-masing 10 juta. Kalau dibagi 10 berarti masing-masing 5 juta. Terus untuk bisa dapat 5 juta, ini dari mana? Dari jualan produk apa aja? Nah, produk ini nanti dijualnya lewat mana? Dibeli sama siapa? Itu di breakdown sedetail mungkin dari goal besar, di breakdown jadi goal-goal yang lebih kecil agar bisa semakin realistis untuk bisa dicapai. Ya, seperti analogi sapi ini tadi. Sapi besar nggak mungkin langsung kita lahap habis gitu, nggak mungkin. Ya harus disembelih dulu, dipotong kecil-kecil, dijadikan sate, makan bareng-bareng sekeluarga atau se-RT gitu. Nah, makanya berkaitan dengan omset, saya ada tools namanya OKR ya. Ada yang pernah dengar OKR atau udah melakukan OKR? Atau ada yang baru banget dengar apa itu OKR? Jadi OKR itu singkatan dari objektif key result. Ya, objektif dan key result. Jadi di komponen OKR ini mungkin di next week kita bakal ngobrol lebih detail tentang OKR ya. Ini mungkin sepintas saja saya jelaskan. Jadi OKR adalah objektif key result. Objektif itu adalah goal besar. Key result adalah strategi-strategi kecil yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan target besar kita. Ya. Saya ulangi, OKR adalah objektif dan key result. Objektif itu target besar yang kita buat, kemudian key result adalah strategi-strategi kecil yang kita lakukan untuk bisa mencapai target besar yang sudah kita buat. Oke? Nah, ngomongin target ya atau ngomongin OKR ini, yang jelas kita harus punya benchmark, kemudian targetnya itu harus besar gitu kan. Kalau istilahnya tuh kalau bikin goal atau bikin target itu harus ada namanya SMART goal. SMART, SMART goal ya. Nanti saya ajak teman-teman ya, saya ajak pengen dapat omset berapa nih di bulan Maret. Ini kan mumpung baru tanggal berapa sekarang? 12. Mumpung tanggal 12 masih ada setengah bulan ya, mumpung masih ada setengah bulan sampai akhir Maret, saya pengen ajak teman-teman untuk create atau bikin target omset sampai akhir Maret tuh pengen berapa. Oke? Sepakat ya? Atau sebelumnya udah ada nggak belum? Udah ada belum yang setiap bulannya itu bikin target omset? Misalnya, oh Mas Guman saya bulan ini pengen dapat 10 juta, bulan depan pengen dapat 20 juta, bulan depannya lagi pengen dapat 30 juta. Kenaikannya 10 juta nggak masalah, yang penting terus naik gitu. Ada nggak ya sebelumnya udah bikin target omset? Atau sekedar Mas Gomet saya mah yang penting let it flow aja, jualan aja, masalah omset biarkan nanti gimana hasilnya gitu. Ada yang sudah pernah bikin target omset bulanan? Kalau belum, nanti saya bantu bikinnya. Kalau belum, saya bantu untuk bisa bikin target omset. Ya. Oke, atau saya tantang deh sekarang. Saya tantang teman-teman. Coba ya kalau udah nyiapin catatan, boleh di buku, di kertas, atau di HP-nya. Coba teman-teman bikin satu angka khusus atau bikin target omset di bulan Maret pengen dapat berapa. Oke, nanti boleh diketik juga di kolom chat ya. Saya kasih tantangan. Pengen dapat omset berapa di bulan Maret. Apalagi Ramadan ini, kita menjelang Ramadan nih. Ramadan tuh biasanya kebutuhan madu lumayan meningkat juga. Ya. Boleh teman-teman bikin target untuk sampai akhir Maret dan juga target omset di bulan April kemungkinan ya. Ya. Saya tantang tantangannya adalah coba bikin target omset 2 kali lipat dari omset terbesar yang sudah pernah dicapai. Saya ulangi, coba teman-teman bikin target omset 2 kali lipat dari omset terbesar yang pernah dicapai sebelumnya. Contoh, katakanlah selama 2 tahun jualan produk madu Al-Mubarak, omset terbesar yang dicapai itu 10 juta misalnya.
berarti coba bikin target omsetnya 2 kali lipatnya, ya. 2 kali lipat dari 10 juta, berarti 20 juta. Atau misalnya sebelumnya target omset yang pernah tercapai, yang terbesar itu angka katakanlah 30 juta. Berarti coba di-set target omset berikutnya adalah 60 juta. Ya, 2 kali lipatnya. Sudah? Sudah dicatat di bukunya, di catatannya? Atau kalau ada yang mau ngetik di kolom chat juga silahkan boleh. Atau sekalian aja di kolom chat ya. Berapa target omset teman-teman? Akumulasi Maret dan juga April. Maret dan juga April berarti 2 bulan nih. Atau sebenarnya 1,5 bulan. Karena Maret kan udah masuk ke pertengahan bulan nih. Ya. Berapa target omset teman-teman untuk dari pertengahan Maret ini sampai akhir April? Dan kalau bisa, omsetnya 2 kali lipat dari omset terbesar yang sudah pernah dicapai. Ada yang berani share di kolom chat? Oke, Mas Yosep, target omsetnya adalah 25 juta. Yang lain? Yang lain pengen dapat omset berapa? Yang jelas gini ya teman-teman, ketika kita pengen bikin target omset, jangan pernah malu. Karena kan di balik target omset itu, ada impian-impian yang kita perjuangkan. Ketika kita bisa mencapai target omset tersebut, kita bisa dapat income yang lumayan besar juga, otomatis berbanding lurus dengan omset kita. Semakin besar omset kita, semakin besar pendapatan yang kita punya, atau semakin besar income yang kita punya. Semakin besar income yang kita punya, maka semakin realistis untuk bisa merealisasikan semua impian-impian kita yang selama ini kita perjuangkan. Misalnya pengen punya kendaraan baru, pengen punya bangun rumah, pengen berangkat umroh, atau pengen bagian orang tua, itu kan impian-impian juga kan. Dan impian itu ya bisa dicapai ketika kita punya income yang besar. Dan income ini kan sebenarnya wasilah gitu kan. Income itu salah satu alat gitu, atau jalan untuk kita bisa merealisasikan impian-impian kita. Oke, menarik nih, Mas Yosef 25 juta, Mas Antok pengen omsetnya 20 juta, Mas Denny ya 20 juta. Oke, yang lain? Ada yang masih berani share? Oke, Mbak Nila ya 20 juta. Yang lain? Ada yang berani 50 juta nggak? Ada yang berani omsetnya 20 juta? Oke, Pak Muri ya, bismillah 10 juta. Oke, yang lain? Yakin ya, yakin. Insya Allah kalau kita yakin, kita punya target yang besar, nanti kita breakdown cara-caranya lebih detail, insya Allah bisa tercapai. Berapapun target omset yang kita buat. Ada lagi yang lain? Masih malu-malu? Nggak masalah sih, yang penting teman-teman coba bikin target omsetnya, catat di buku catatannya ataupun di HP-nya, dan jadikan itu komitmen ya teman-teman. Jadikan itu komitmen. Oke, Mas Yogi 18 juta. Jadikan itu komitmen dan mudah-mudahan benar-benar bisa terrealisasi dan juga bisa tercapai tentunya. Oke, ya menarik ya. Ini berarti semuanya di atas 10 juta ya, yang paling pas Mbak Muri 10 juta, nggak masalah. Tadi ya, pokoknya kalau SMART goal itu SMART. Kalau kita bikin target, pertama S, harus spesifik. Spesifik itu berarti ada angkanya. Kemudian M itu measurable. Measurable itu artinya bisa diukur. 10 juta pengen dapat omset 10 juta itu dari mana aja, dari produk mana aja, setiap produk terjual berapa gitu. A itu achievable ya. Achievable itu memungkinkan nggak dapat omset 10 juta. Kalau 10 juta yang memungkinkan berarti achievable. Kemudian R-nya itu realistis atau bisa diyakini. Ketika teman-teman bikin target, selain besar, juga harus diyakini. Hati kita mengiyakan, oh insya Allah ini bisa nih, ini angkanya realistis buat saya yakin bisa mencapai omset dengan nilai sekian. Dan yang terakhir ada T atau time bound, harus ada DT-nya. Berarti berapa misalnya dalam 1 bulan 30 hari, kita libur minggu 4 hari, berarti ada 26 hari efektif atau 26 hari kerja. Berarti 10 juta dibagi 26 hari, itu ketemunya per hari harus dapat
omset berapa. Untuk dapat omset sekian per hari, harus terjual berapa piece produk gitu. Nah, makanya nanti akan muncul template seperti ini atau rumus seperti ini. Contoh, saya pengen dapat omset 50 juta misalnya. Dan 50 juta ini saya bagi dari 3 produk. Apalagi case-nya di sini kan ada 3 produk ya. Ada Madu Al-Mubarak, ada Habib ya, sama ada Anisia. Ya, walaupun Anisia mungkin belum semuanya jualan juga gitu. Nah, itu bisa di-set seperti ini. Katakanlah jualan dari Madu Al-Mubarak ya. Atau katakanlah kita case-nya dari Madu Al-Mubarak aja deh. Di Madu Al-Mubarak kan ada beberapa madu ya. Ada madu randu, ada madu rambutan, ada madu hutan liar, ada madu panceng gitu kan. Itu kan bisa dibagi juga. Berarti kan misalnya target omset 10 juta nih. 10 juta dibagi dari 4 produk ini. Berarti masing-masing 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 gitu. Nah, kalau cash di tempat saya ada di slide saya, omset 50 juta dibagi menjadi 3 produk. Dari produk A terjual 20 juta, dari produk B dapat omset 15 juta, dari produk C dapat 15 juta. Ya, nanti diprioritaskan dari produk yang paling best seller, yang punya porsi omset paling besar. Nah, dari jualan produk A katakanlah 20 juta, nanti kita siapkan beberapa strategi. Ya, kalau bisa yang banyak sekali strateginya. Ya, nah insya Allah untuk lebih detail seperti ini, saya bakal ajarkan teman-teman di pertemuan berikutnya. Jadi seenggaknya di pertemuan malam hari ini, teman-teman tahu dulu fundamentalnya, ya, bagaimana untuk creating omset, gitu kan, dengan angka yang tentunya menantang, gitu, nggak cuma sekedar angka yang bisa-bisa saja, ya. Dan itu teman-teman tinggal bagi dari angka yang besar, omset besar itu bagi menjadi dari beberapa produk. Nanti masing-masing produk ketemu berapa omsetnya masing-masing. Nanti next di pertemuan next week kita bakal nge-breakdown cara-caranya biar lebih detail. Oke. Nah, yang jelas teman-teman ketika sudah punya target omset, teman-teman juga nanti tinggal fokus kepada kekuatan masing-masing. Kalau ada istilahnya namanya Steven itu singkatan dari sensing, thinking, instinct, feeling, intuiting. Nah, kita terbagi dari sini kekuatannya. Orang sensing itu biasanya target oriented dan ngotot ya, dan jago banget ngedatengin customer baru. Kalau orang thinking, sesuai namanya think gitu ya, jago berpikir. Jadi ketika punya target besar, dia jago untuk nge-breakdown cara-caranya. Orang insting, dia serba bisa. Kemudian kalau orang feeling ini lebih cocok untuk jadi leader gitu kan, jadi pemimpin. Kemudian orang intuiting itu biasanya orang yang punya ide dan gagasan banyak. Ya, mungkin next time juga saya jelaskan bagaimana caranya biar teman-teman bisa tahu, oh saya tipikal apa nih? Apakah saya sensing, thinking, instinct, feeling, atau intuiting. Nah, ini workflow-nya ya. Jadi workflow bisnis. Kalau misalnya teman-teman sekarang berbisnis jadi reseller ataupun agennya Madu Al-Mubarak, teman-teman juga harus memahami flow-nya ini. Pertama, yang jelas ketika kita berikhtiar, kita harus punya strong why atau impian. Kenapa sih kita jadi reseller? Kenapa sih kita menjalani ikhtiar sekarang tuh karena apa gitu? Apakah pengen terbebas dari riba? Apakah benar-benar misalnya ada yang jadi istilah kerennya sekarang itu sandwich generation gitu kan, harus menghidupi orang tua, harus menghidupi keluarga sendiri, harus menghidupi anak gitu ya. Nah, strong teman-teman apa nih? Impian teman-teman apa? Itu bisa ditulis. Kalau saya sendiri kadang saya punya buku ya, dream book namanya, isinya impian gitu. Itu banyak mungkin. Dan pasti kan kita update nih. Tahun kemarin kita punya impian apa, tahun depan mana yang udah tercapai gitu. Tahun depan bikin impian lagi. Nah, kalau udah punya ini impian strong way-nya, baru kita bikin goal-nya. Berapa target omset yang ingin kita capai. Nah, ketika sudah punya target omset, kita akan breakdown ya jadi strategi ya apa yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai target tersebut. Kemudian dari strategi jadi action plan yang harus kita eksekusi ya, eksekusi rencana. Kemudian setiap kali eksekusi itu wajib banget ada controlling-nya. Ya, ada tagih brutalnya, ada reporting-nya. Nanti dari action controlling akan keluar result, hasilnya. Nanti dari hasil itu kita evaluasi. Kalau misalnya memang sudah sesuai, sudah tercapai, kita duplikasi untuk kita lakukan di bulan berikutnya. Tapi kalau misalnya masih belum tercapai, jangan berkecil hati, kita benahi apa yang kurang, kita benahi apa yang masih belum kita maksimalkan. Yep. Nah, salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk controlling aktivitas saya harian, saya kadang bisa pakai kertas biasa kayak gini,
Jadi nanti ditulis setiap pagi 3 hal atau maksimal 5 hal apa yang akan saya lakukan hari itu. Kemudian untuk mencapai 5 hal itu, apa aja yang harus saya lakukan juga. Terus saya bagi-bagi nih waktunya. Dari pagi sampai sore itu, misalnya katakanlah saya punya target pengen bikin konten di Instagram. Nah, itu bikin kontennya berapa lama dan mau dilakukan jam berapa. Terus hal kedua katakanlah, oh saya pengen nge-follow up existing buyer saya untuk bisa repeat order. Nah, itu dibikin datanya, data bayarnya siapa aja yang mau dikontak lagi, terus mau dilakukan jam berapa. Ya ini manualnya pakai kertas. Dan kalau yang bukan manual, saya biasanya pakai Trello, trello.com. Jadi nanti teman-teman bisa bikin beberapa board gini ya. Ada board to-do list, on progress, revisi, dan to-do list berarti hal-hal yang akan dilakukan. On progress berarti hal-hal yang sedang dilakukan. Revisi berarti sesuatu yang sudah dilakukan tapi perlu dirubah. Dan itu berarti sesuatu yang sudah selesai. Ya. Ini trello.com. trello.com. Saya biasanya pakai ini. Dan ini gratis, teman-teman. Ya, bisa dipakai. Dan mungkin ini jadi slide terakhir di materi malam hari ini. Ketika teman-teman menjadi reseller atau menjadi agen atau menjadi mitra gitu ya, akan muncul godaan-godaan, banyak godaan sebenarnya, ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa terhindar dari godaan seperti ini. Pertama, malas belajar. Nah, dengan hadirnya teman-teman malam hari ini di event Zoom ini, artinya teman-teman sudah menggugurkan ini, ya. Teman-teman malam minggu yang harusnya family time, teman-teman menyempatkan waktu buat belajar, oke? Godaan berikutnya mungkin gampang ngeluh. Gampang ngeluhnya kayak misalnya, udah jualan, belum closing-closing, udah join di Madu Al Mubarok dari tahun berapa, masih segitu-gitu aja, gitu. Ya, jangan ngeluh. Kalaupun mau ngeluh, jangan ke manusia, gitu ya, curhatnya ke Allah. Terus berikutnya mungkin gampang nyerah. Gampang nyerahnya katakanlah misalnya kita udah sering update status di WA, sering kontak-kontak orang buat beli, masih belum ada yang beli, baru closing berapa, 1 atau 2, itu nggak masalah. Ya, jangan nyerah, tetap kita ikhtiar. Ya, tugas kita mah ikhtiar semaksimal mungkin lah. Nanti hasilnya ya Allah yang menentukan. Terus berikutnya kadang juga nggak komitmen. Kayak tadi kan kita udah bikin target omset bareng-bareng nih, ya 10 juta, 20 juta, 25, itu dikomitmenkan, ya dikomitmenkan untuk bisa dicapai. Ya, ada juga mungkin yang susah fokus, ada salah gaul. Makanya tadi kan saya share juga tentang 5 teman sejati. Jangan sampai teman-teman salah memilih circle. Nah, ini beberapa godaan-godaan reseller atau godaan-godaan mitra yang harus teman-teman hindari. Oke, terakhir mungkin buat menutup sesi sharing saya, ini saya kasih tugas ke teman-teman dan ini hukumnya wajib dilakukan untuk bisa lebih maksimal. Jadi nggak cuma sekedar teman-teman belajar gitu kan, tapi juga memang langsung praktek gitu. Jadi teman-teman yang bisa teman-teman lakukan, pertama catat insight baru apa yang teman-teman dapetin dari materi malam hari ini. Oke. Itu poin pertama. Catat insight baru apa atau sesuatu yang baru, ya, ilmu baru apa yang teman-teman dapetin dari sharing malam hari ini. Kedua, coba bikin 10 to-do list setelah ikutan Zoom ini. Jadi bikin 10 list kira-kira apa yang bakal teman-teman lakukan besok. Ya, misalnya kayak saya mau bikin ngelis impian saya. Saya mau bikin target omset. Saya mau bikin strategi jualan di Instagram. Saya mau neror Mas Wawan biar ngajarin jualan lebih kenceng, misalnya. Terus teman-teman juga nanti bikin target atau OKR ya. Maksudnya kayak tadi, bikin target omsetnya, mau dapat omset berapa di pertengahan Maret sampai akhir April nanti. Sama di breakdown strateginya. Untuk bisa mendapatkan omset senilai sekian, apa saja yang akan teman-teman lakukan. Misalnya kayak jualan di Facebook, jualan di Instagram, jualan di WhatsApp, mulai buka TikTok Shop, mungkin kontak-kontak existing buyer biar mereka repeat order, gitu-gitu. Ya, ini tugas yang bisa teman-teman lakukan. Nanti tugasnya kalau sudah selesai bisa distorkan di grup WhatsApp. Insya Allah saya juga ada di grup itu. Nanti saya bantu controlling dan saya bantu arahkan teman-teman bagaimana caranya untuk bisa mencapai target. Ya, tapi catatannya teman-teman harus melakukan tugas ini, praktekkan dan story tugasnya di grup ya. Oke, teman-teman dan juga Mas Wawan, insya Allah itu materi yang bisa sharingkan di malam hari ini. Harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight baru,
dapat semangat baru, dapat gairah baru, dan bisa bikin atau menentukan berapa target omset yang ingin teman-teman capai atau ingin teman-teman raih. Ya, jadi setelah ini saya kembalikan ke Mas Wawan, kita bisa buka sesi diskusi dan tanya jawab kalau misalnya ada teman-teman yang pengen bertanya terkait materi yang tadi disampaikan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Wawan. Monggo, Mas. Ya, siap. Makasih Mas Gumet buat materinya malam ini. Wah, luar biasa sekali Mas Gumet ya. Memang untuk mencapai sebuah target itu kita memang harus punya impian dulu. Jadi kalau memang kita nggak punya impian untuk mencapai suatu target itu kayaknya ya itu tadi Mas Gumet. Mana yang males, mana yang inilah ini ya sifat manusiawi. Tapi artinya kalau kita punya target, pengen umroh, pengen liburan, pengen sekolahin anak di sekolah yang memang ternama, mungkin dari impian itulah kita bisa mengejar suatu target. Oke Mas Gumet, mungkin Bapak Ibu semua terkait materi yang disampaikan Mas Gumet, mungkin ada pertanyaan atau mungkin lebih enak diskusi Mas Gumet ya. Kalau pertanyaan, boleh banget on mic nanti. Ya. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan sama Mas Gumet? Mari. Saya mungkin ya Mas Wawan ya. Pak Yusef ya? Ya. Ya Pak Yusef. Ya. Makasih Mas Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Gumet. Gini, saya itu kan jualan ini madu Al Mubarak ini kan selama ini di online gitu. Di offline itu nggak seberapa, sedikit banget, cuma ada tetangga, teman-teman gitu. Karena saya juga nggak ada tempat kan, nggak ada warung, jadi di rumah aja. Jadi lebih banyak online. Nah, saya pakai Shopee ya. Nah, yang saya tahu Shopee itu kan banyak banget ya Mas ya, apa namanya, membernya. Terus kemudian juga kalau dilihat di apa research gitu, keyword gitu, kan banyak tuh yang cari madu. Tapi kalau saya lihat di ininya sendiri, di produk saya sendiri, view-nya itu sedikit banget gitu ya. Itu gimana caranya ya supaya apa namanya, istilahnya bisa banyak itunya, apa namanya, yang ibaratnya toko gitu ya, banyak yang datang gitu kan. Karena kalau saya lihat yang lain-lain gitu jauh banget gitu. Saya coba bandingin dengan yang toko yang udah sukses lah ya gitu ya. Itu bisa sampai ada puluhan bahkan lebih gitu. Bahkan ada yang sampai di atas 1.000 gitu penjualan sebulan gitu kan. Memang sih mereka gede ya, saya nggak setinggi itulah mimpinya. Tapi paling nggak mungkin 10 atau 20 gitu terjual sehari, saya udah happy banget kan. Tapi sekarang kadang-kadang sehari ada kejual, besok nggak kejual. Gimana tuh kira-kira Mas Gumet? Oke, saya manggilnya tetap Mas ya. Ya monggo silakan. Mas Joseph, saya pribadi sih apa ya, saya nggak terlalu menguasai marketplace. Jadi biasanya memang kalau saya pribadi promonya bukan via marketplace ya, Mas Joseph. Kemudian saya biasanya ngiklan atau kadang organik gitu, memanfaatkan WA ataupun Telegram ataupun media lain. Tapi saya pernah belajar gitu, saya belajar dikit-dikit gitu ya. Untuk di marketplace itu memang apalagi sekarang persaingan di apa nih, produk dengan niche yang madu itu kan lumayan banyak ya. Nah, beberapa insight yang waktu saya dapetin di belajar itu, pertama jelas main keyword gitu kan, main keyword, kemudian sering-sering juga naikin produk gitu kan dengan fitur produk, atau kalau memang ada budget yang sudah disiapin juga sama Joseph, coba untuk di-boost pakai iklan gitu ya, di-boost pakai iklan. Karena saya yakin juga teman-teman yang di marketplace udah lumayan kenceng jualannya, selain memang pertama dari produknya mungkin memang sudah berkualitas, bisa juga mereka nge-boost di iklan, baik boost produk, boost per klik ataupun boost dengan keyword gitu kan. Itu juga lumayan ngebantu.
Terus juga yang jelas jaga performa tokonya di marketplace, karena itu juga salah satu acuan juga orang mau beli ataupun repeat order gitu kan. Dan salah satu ikhtiar mungkin yang bisa dilakukan nanti untuk bisa meningkatkan repeat order, selain jelas tadi dari upaya-upaya ngiklan dan segala macam gitu ya, nanti bisa juga kayak Mas Yosef itu bikin service excellent. Contohnya katakanlah Mas Yosef itu nggak menjanjikan apa-apa ketika jualan, ataupun misalnya dari closing di Shopee ataupun di marketplace lain, nggak menjanjikan apa-apa. Tapi ketika produknya nyampe, nanti bisa diselipin. Katakanlah produk utamanya madu nih, produk utamanya madu. Nanti di paketan itu bisa diselipin sama Mas Yosef, kayak misalnya bonus ataupun sesuatu, tapi yang masih relevan sama madu gitu. Ada nggak kira-kira sesuatu gitu buat dijadikan bonus, tapi yang masih relevan dengan madu gitu. Itu kan salah satu bentuk service excellent juga, biar orang itu juga tertarik untuk terus beli ke tokonya Mas Yosef gitu. Nah mungkin karena saya juga nggak terlalu expert di bidang marketplace, mungkin next time Mas Yosef bisa invite praktisi langsung ya untuk bisa sharing-sharing di apa namanya teman-teman Al Barok gitu. Tapi sebenarnya sih saya juga kepingin tadi seperti yang kata Mas Gom itu pakai apa istilahnya organik aja gitu ya. Karena saya juga ngiklan sih sebenarnya di Shopee. Itu costly maksudnya oke kita dapat profit sekian gitu, tapi banyak yang kemakan sama iklan karena harus ngiklan gitu kan. Apalagi kalau penjualannya itu sedikit seperti saya gitu kan. Kecuali yang memang penjualan besar gitu mungkin ya mereka profit ya. Tapi kalau kayak saya gini impas-impas saja jadinya. Saya mau juga belajar sebenarnya lewat organik aja sih. Mungkin nanti ya next time ya Mas Gumet. Siap, Mas Yosef. Ya. Mungkin kalau saya sih ibaratnya kayak saya mazhab untuk pakai all media ya. Saya nggak terpatok, atau mungkin teman-teman juga ketika berjualan jangan terpatok hanya dengan satu media. Walaupun mungkin pasti ada satu media yang benar-benar teman-teman kuasai banget. Misalnya kayak jago banget di Shopee, tapi walaupun jualan di Shopee juga jangan menutup kemungkinan untuk jualan di misalnya di Facebook, di Instagram, di Telegram atau di TikTok gitu ya. Tetap dipelajari, walaupun nggak harus mendalami semuanya. Jadi cukup dialami satu media yang menurut teman-teman benar-benar dikuasai. Nanti sambil juga berjualan di kanal-kanal lain. Karena bisa jadi katakanlah di Shopee nggak terlalu bagus, ternyata jualan di WhatsApp bagus. Misalnya jualan di Instagram terlalu bagus, ternyata jualan di Facebook bagus gitu. Itu bisa dilakukan ya, termasuk kayak Mas Yosef juga. Kalau saat ini baru di Shopee, coba juga untuk buka di kanal-kanal lainnya. Siapa tahu di kanal lain justru lebih kenceng lagi gitu frekuensi jualannya. Oke. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih banyak Mas Gumet. Ya, Terima kasih Mas Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih banyak Pak Yosef untuk sharing-sharing. Ini ada lagi Mas Gumet dari Pak Yogip di chat. Kendala selama masa pandemi ini, konsumen banyak yang terdampak secara ekonomi. Apalagi sekarang harga kebutuhan pokok pada naik. Mau beli madu masih pikir-pikir gimana solusinya. Oke, sebenarnya udah lumayan kejawab sih ya dia tanya Mas Yogi. Kendala selama masa pandemi ini konsumen banyak yang terdampak secara ekonomi, apalagi sekarang harga kebutuhan pokok pada naik. Nah, memang madu itu kan bukan kebutuhan pokok. Itu nggak apa. Nanti mungkin kayak bikin pertama dari cara berpromosi gitu ya, bahwa memang madu itu bukan kebutuhan pokok, tapi adalah kebutuhan pelengkap untuk bisa menunjang agar kita tetap bisa sehat, apalagi di kondisi seperti sekarang gitu. Nah, dari angle-angle ini jadi banyak yang bisa kita ulik nih. Angle madu itu bisa kita ngambil dari mana? Apakah dari manfaatnya, apakah dari produknya, apakah dari peluang ataupun masalah-masalah yang sekarang ada di kondisi seperti sekarang gitu ya. Itu bisa diulik. Jadi marketing kreatif itulah, kita benar-benar nyari angle atau nyari sudut pandang yang lebih menarik untuk bisa mempromosikan madu gitu. Memang terlepas madu adalah bukan kebutuhan pokok, tapi kita bisa ngelihat nih, karena kan
barang atau produk itu akan ketemu dengan masalahnya masing-masing. Ya kita lihat masalah sekarang ada apa aja, misal tentang kesehatan, orang juga nyari-nyari produk herbal kadang apa namanya, mungkin ada yang belum cocok gitu kan, atau bahkan kebanyakan orang banyak yang nyari obat-obatan, apa sih istilahnya, pokoknya produk-produk yang bukan herbal. Nah, produk herbal itu bisa jadi opsi. Nah, teman-teman tinggal mengedukasi bahwa di masa seperti ini produk herbal lebih ampuh dibandingkan produk-produk ya, obat-obatan gitu. Itu bisa juga. Atau mungkin bisa juga nanti jualannya kan di Al Mubarak itu ada beberapa ukuran tuh. Nah, bisa dibikin kayak jualan yang 1 liter, atau mungkin kita bikin lagi untuk ukuran-ukuran yang lebih kecil, itu bisa jadi solusi juga gitu. Mungkin orang akan kita arahkan mereka untuk nyoba yang ukuran kecil dulu. Ketika mereka cocok kan kita bisa follow up untuk beli harga atau ukuran yang lebih besar. Itu bisa dicoba sama Mas Yogi. Oke. Lanjut Mas Gumet ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Sofyan. Apalagi dengan adanya rencana kenaikan harga madu, bagaimana cara supaya pembeli tidak lari dari kami dengan kondisi ekonomi yang seperti ini? Oke, ini lagi-lagi ini ya, ekonomi ya, secara ekonomi. Gini teman-teman, percaya nggak percaya, di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang mungkin merasa terdampak secara ekonomi, tapi banyak orang juga yang fine-fine aja, gitu kan. Ada orang yang tetap beli produk-produk harga mahal, gitu kan. Ada orang yang nggak masalah dengan produk-produk yang harganya mungkin di atas istilah terjangkau, gitu. Jadi, kalau misalnya market kita sekarang dianggap kondisi seperti apa gitu, apakah yang drop, nyatanya banyak yang nggak drop juga gitu. Nah, pertama berarti kita harus memperluas market kita ya, nyari orang-orang yang mungkin kayak levelnya di middle up ya, bukan middle down. Kalau middle down mungkin kurang cocok dengan produk dengan harga-harga yang mungkin di atas 100.000 gitu ya. Nah, tinggal kita pertama perluas marketnya, cari market yang middle up ya, cari market yang middle up. Jadi mereka akan nggak masalah dengan produk mungkin yang harganya di atas 100.000. Cara kedua adalah kenaikan harga. Tadi sempat di mention juga sama Mas Wawan, yang perlu kita delivery message-nya, yang perlu kita sampaikan ke market, kenapa harganya naik. Karena salah satu alasannya tadi adalah bahan baku yang naik. Kemudian mungkin kita juga bisa ngambil angle karena secara manfaat madu sebenarnya worth it gitu kan. Masalah harga itu sebenarnya fleksibel teman-teman. Apakah itu murah, apakah itu sedang, apakah itu mahal. Tergantung bagaimana kita mendelivery ya bahasa atau message dari produk yang kita jual, dari mungkin benefitnya, dari manfaatnya ya. Jadi pertama tadi ya Mas Sofyan harus coba diperluas lagi marketnya, nyari market-market yang memang dia nggak masalah beli produk-produk yang harganya di atas 100.000. Karena mungkin ini saya ngobrolnya di luar topik produk herbal ya, produk madu gitu. Saya punya kawan, dia jualan gamis ya. Kalau normalnya gamis itu kan harga 200-300. Nah, dia jualan gamis satunya itu dianggap 750 sampai 1 juta. Dan itu masih laris manis. 750 sampai 1 juta. Ya, buat saya kalau istri saya beli gamis harga segitu, saya biasanya bakal omelin gitu. Karena kan rata-rata ya 200-300 lah. Nah, dari situ udah kebaca. Makanya ya kita perlu riset lagi market mana yang mungkin cocok dengan harga di atas 100.000 gitu ya. Perluas dan ya rajin-rajin riset gitu, Mas Sofyan. Lanjut, Mas Wawan. Oke. Ya Mas Gumet, memang untuk kita juga menaikkan harga ini memang sudah mempertimbangkan lama, karena memang kualitas, mempertahankan kualitas agar tetap memang standar kualitas kita gitu. Artinya dengan menaikkan harga karena memang kita tetap dengan standar kualitas kita itu. Oke, lanjut. Ini ada dari Bu Muri Ririanti dari Jember. Bismillah, izin bertanya, bagaimana cara melakukan penerapan mission dengan baik sehingga progres kita benar-benar bisa terukur dengan baik. Terima kasih.
Oke, Mbak Muri ya. Jadi poin measurable itu maksudnya bisa diukur gitu, Mbak. Jadi gampangnya kayak tadi ya, misalnya kita punya target omset misalnya 10 juta nih. Tadi kan Mbak Muri 10 juta kalau nggak salah ya. Nah, 10 juta ini kemudian di Madu Al Mubarok ada berapa varian madu nih? Kalau tadi saya pelajari kan ada 4 varian madu. Nah, itu bisa berarti 10 juta. 10 juta dibagi 4 produk ya, 10 juta dibagi 4 produk. Itu kan ketemunya satu produk itu atau satu varian 2,5 juta. Nah, 2,5 juta ini kalau dikonversi jadi produk itu butuh berapa piece ya? Berarti 2,5 juta itu dibagi harga produknya. Harga produk rata-rata berapa, Mas Wawan? 140 gimana? 100, 40 katakanlah ribu. 150 Untuk ukuran 1 kilo. Katakanlah gedapnya 150 deh. Berarti 2,5 juta ya, 2.500.000 nanti dibagi 150. Ini saya bantu hitungin ya. Karena measurable itu harus hitung-hitungan. Jadi kan 10 juta, targetnya 10 juta, dibagi 4 varian, itu katanya per varian 2.500.000. 2.500.000 dibagi, 2.500.000 ya, dibagi 150.000. Hitungnya berapa? 16 pieces ya kalau nggak salah. 16 ya? 16. Nah, 16 piece. Berarti masing-masing sama. Masing-masing varian itu 16 piece. Nah, 16 piece ini berarti kan dikali 4 tuh, kali 4 varian. Itu totalnya 66. Nah, 66 tinggal dibagi dengan hari aktifnya. Dibagi berapa hari? 25 hari misalnya. Dibagi 25 hari. Berarti per harinya itu harus keluar 3 produk. 3 produk. Yes. Nah, nanti dari situ bikin strateginya tuh. Strategi apa aja yang akan dilakukan biar bisa keluar 3 produk per hari. Misalnya ada pakai organic traffic. Organic traffic-nya dengan cara apa? Oh, saya pengen update status minimal per hari 3 status di WA, terus 5 story di Instagram, 1 feed, kemudian 5 status di Facebook. Kemudian organic lainnya adalah coba kontak existing buyer untuk bisa repeat order, atau kalau nggak repeat order beli banyak. Terus paid traffic-nya misalnya dengan cara endorse, kan sebenarnya komisi dari jualan madu itu lumayan tuh, 30%. Kalau dikonversi jadi rupiah berapa Mas Wawan? Rata-rata komisinya berapa? Kita 35% Mas Ahmad ya. Ada 50.000 lebih ya? Ada 52.500 kalau kita ambil contoh 150. 500 itu bisa tuh, itu lumayan gede sih, komisinya gede banget sih menurut saya. Karena biasanya madu itu ada yang cuma 20.000, 30.000 gitu ya. Nah, kalau memang nanti teman-teman sudah punya apa ya, kayak kenalan influencer atau endorsement yang sesuai dengan market madu, itu bisa coba tuh, bisa di endorsement. Teman saya tuh endorse untuk produk kayak salep gitu. Dia ngendorse di apa namanya, influencer di TikTok, dia masanya link TikTok Shop-nya, itu penjualnya lumayan bagus banget itu. Dan itu worth it. Nggak cuma balik modal, tapi berkali lipat. Itu bisa dipakai. Ya. Jadi itu hitung-hitungannya, Mbak Muri. Dari 10 juta, dibagi menjadi target lebih kecil, dibagi jadi target lebih kecil lagi, ketika target udah kecil, dibagi strateginya. Apa aja yang mau dilakukan. Gitu, kurang lebih Mbak Muri. Jadi benar-benar terukur. Gitu. Oke, terima kasih Mas Dono. Mungkin sudah terjawab nih Bu Muri. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Afian dari Pekalongan. Saya pekerja, jadi menjadi sampingan saya menjual madu Al Mubarok. Sudah kongsi dengan apotek terdekat, tapi harga madu Al Mubarok lebih mahal. Kadang menjadi kendala. Oke, ini Mas Afian ya. Nah, Mas Afian, di istilah marketing itu ada namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Treatment. Jadi kayak tadi ya, persiapan perang kan kita harus tahu apa keunggulan produk kita, apa kekurangan produk kita, apa kelebihan produk orang lain, apa kekurangan produk orang lain. Nah, yang kita tonjolkan adalah keunggulan produk kita. Dan yang perlu kita lihat dari brand lain adalah apa kekurangan produk mereka yang bisa kita ambil celah untuk bisa menjelaskan. Oh, bedanya kenapa Al Mubarok lebih mahal karena Al Mubarok keunggulannya apa? Di list ya. Kemudian, oh kenapa brand itu lebih murah? Karena cari kekurangannya.
Nah, ini nanti Mas Wawan bisa minta tolong juga ke Mas Wawan. Saya yakin Mas Wawan juga udah punya tuh. Apa keunggulan Al Mubarok dibanding produk yang lain kenapa harganya mahal? Ya, Kemudian apa kekurangan brand lain yang bisa jadi celah agar kita bisa mengeluarkan produk Al Mubarok dan memang bisa terlihat Al Mubarok itu kualitasnya bagus gitu. Itu bisa ya. Nanti coba bisa pelajari juga namanya SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, Treatment. Jadi kita ketika mau jelasin ke orang, compare-nya biar apple to apple, jangan harganya, tapi benefitnya, manfaatnya. Gitu Mas Afian. oke, terima kasih. Lanjut, ini ada Pak Anto Susanto. Menambah pertanyaan di atas, bagaimana penerapan SMART supaya efektif? Karena memang mudah menetapkan target 20 juta dan membaginya, namun penerapannya belum tentu mudah. Oke, saya mungkin garis bawahi kata mudah gitu ya. Ternyata, Mas Anto, pengalaman saya gitu ya, banyak orang itu juga banyak yang takut, ya. Banyak orang yang takut untuk bikin target yang besar. Contoh, kalau misalnya tadi saya kasih tantangan ya, menaikkan 2 kali lipat dari omset terbesar yang pernah dicapai. Itu belum tentu orang berani gitu. Nyatanya tadi yang berani store di kolom chat hanya berapa orang doang. Berarti terbukti nggak mudah juga. Ya, mentality orang itu untuk bisa menaikkan target omset itu belum tentu bisa langsung berani. Itu pertama. Kedua, untuk bisa merealisasikan berapa target omset yang kita sudah tentukan dan agar bisa terrealisasi tadi kuncinya yang ditanyakan sama Mbak Muri, measurable. Ya, measurable kuncinya di situ. Jadi apa namanya? Harus benar-benar detail, benar-benar detail. Nanti saya mungkin di next pertemuan Mas Wawan, saya Bisa? bakal kasih contekan ya, kasih contekan dari saya punya target itu bareng teman-teman di tim itu 600 juta. 600 juta omsetnya. Nah, 600 juta itu awalnya sama kita terlihatnya gede gitu. Tapi ketika udah di breakdown secara detail, kita waktu itu ada 4 produk, jadi 600 juta dibagi 4 produk, kemudian 4 produk itu masing-masing kita breakdown lagi, targetnya berapa masing-masing, terus dari target yang kita buat, strategi apa yang akan kita lakukan, itu sampai detail banget. Mungkin di next pertemuan akan saya bahas ya, nanti Mas Antok boleh ikutan di pertemuan berikutnya, biar lebih clear gitu, lebih jelas penjelasan detailnya. Oke, terima kasih Mas Gumet. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, memang Mas Gumet, kalau cuma 1 kali mengikuti pertemuan ini masih belum bisa menjawab dari kegundahan hati mungkin Mas Gumet. Tapi kalau sudah sampai nanti di akhir pertemuan, kayaknya omset 50 juta dalam sebulan, bisa dikejar Mas Gumet. Insya Allah, insya Allah. Sambil mungkin kalau memang ada lagi pertanyaan, ini saya share presensi, mungkin bisa diisi Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan Mas Komet. Untuk pertemuan ini pertemuan pertama yang memang nanti ada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Mungkin memang pertemuan yang pertama ini masih sedikit belum terjawab dari kegundahan Bapak Ibu semua mitra mungkin Mas. Tapi mudah-mudahan dengan selesainya acara ini mungkin nanti malam tahajud mungkin dapat petunjuk Mas Komet. Wih, bener nih yang disampaikan Mas Komet materi tadi. Mudah-mudahan next Senin sebelum April nanti ada kenaikan harga, wah, sudah gempur dulu di bulan Maret ini untuk meningkatkan omset dengan impian yang pengen mereka kejar itu Mas. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, minta tolong untuk presensi diisi terlebih dahulu. Oke, Mas Gomet, kayaknya memang di saya sudah jam 9 lebih 12 menit. Mungkin kayaknya memang sudah ada tidak ada pertanyaan ini Mas Gomet.
Oke Mas, teman-teman kalau malam hari ini memang belum ada pertanyaan dan katakanlah besok ada pertanyaan muncul, boleh banget ditanyain di grup WA ya insya Allah selama sebulan ini juga grup WA nanti tetap saya stay di grup jadi teman-teman bisa tanya kapanpun ya monggo. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, mungkin pertemuan pada malam hari ini bisa kita akhiri, Mas Gumet. Oke Mas. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua, menambah semangat kita semua untuk mencapai impian kita semua. Amin. Terima kasih Mas Gumet, sudah banyak berbagi, sharing ilmu. Sami-sami Mas. Kita semua. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk memang bergabung pada acara Yuminar pada hari ini, malam hari. Kalau gitu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.